harapannya bahwa mekanisme seleksi P3K ini bisa mengakomodir sebanyak mungkin kuota untuk non-ASN. Jadi prioritas di dalam 3 Kepmen ini adalah untuk mereka yang memang statusnya sudah non-ASN, sudah non-ASN di instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah. Nah, oleh sebab itu, ini sudah kita rangkumkan bahwa prioritas secara berurutan itu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini pemerintah telah merilis 3 keputusan Menpan RB. Yang pertama adalah keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Ini khusus untuk teman-teman tenaga honorer yang mau melamar P3K untuk jabatan pelaksana. Disinilah tamatan SD, SMP, SMA, SMK, D3, D1, D2, juga kepada teman-teman tenaga honorer yang mau melamar jabatan fungsional non-guru, juga tenaga teknis. Perlu teman-teman honorer mengetahui apa-apa saja isi dari keputusan Menpan 347 ini agar benar-benar memahami apa yang Anda lakukan, apa yang Anda harapkan. Di sini jelas disebut siapa menjadi P3K penuh waktu dan siapa yang menjadi P3K paruh waktu. Mari kita bahas bersama. Inilah keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Ini ditetapkan di Jakarta pada 19 Agustus 2024 oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kita akan bahas keputusan-keputusan yang sangat urgen harus diketahui oleh teman-teman tenaga honorer. Keputusan yang pertama, pengadaan P3K tahun 2024 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah di A. Jabatan fungsional, B. Jabatan pelaksana, operator-operator, tenaga teknis, administrasi, dan lain-lain itu masuk jabatan pelaksana. Kedua, siapa-siapa yang bisa melamar untuk 2 jabatan ini? Hanya tenaga honorer, yaitu tenaga honorer ex-THK2. Ex-THK2 yang terdata di database BKN. B. Tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Kalau tidak terdata, Anda tidak bisa melamar. Saya sampaikan tadi yang bisa melamar hanya tenaga honorer yang ex-THK2 yang terdata di database BKN, tetapi harus aktif bekerja di instansi pemerintah. Aktif bekerja. Jadi ketika Anda tidak aktif bekerja sampai saat ini, Anda terdiskualifikasi. Keempat, yang bisa melamar terhadap 2 jabatan tadi, yaitu tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kalau Anda tidak aktif, Anda tidak bisa melamar. B. Pegawai aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir untuk tenaga honorer yang ada datanya sekarang di database BKN. Secara terus-menerus. Ini kelima, pelamar sebagaimana dimaksud diktum kedua tadi hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Anda hanya diberikan melamar kepada tempat Anda bekerja. Tidak boleh ke instansi pemerintah lain. Di mana Anda honorer, disitulah alamat Anda untuk melamar. Formasi di instansi tempat bekerja Anda lah Anda bisa melamar. Ketujuh, setiap pelamar wajib, perhatikan ini ya, wajib memiliki pengalaman. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan ini tentang wajib memiliki pengalaman ini. Di Permenpan nomor 6 tahun 2024 ini sudah dimuat. Wajib memiliki pengalaman. Dan saya sudah buat di YouTube saya
supaya segera diantisipasi oleh para teman-teman tenaga honorer. Karena ini adalah syarat tambahan yang dibuat oleh Kemenpan RB di Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Tenaga honorer tersebut yang melamar ini wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran. Apabila Anda adalah sebagai operator pada saat melamar, pengalaman itulah yang Anda harus tunjukkan. Tunjukkan dalam berbentuk dokumen, yaitu surat keterangan. Ke belakang akan saya jelaskan. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Paling singkat 2 tahun ya pada jabatan pelaksana. Hai teman-teman, tamatan SD, SMP, SMA, SMK, D1, D2, D3. Paling singkat Anda harus ada pengalaman 2 tahun. Paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula terampil ahli pertama. C. Paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Keputusan ke-11, pengalaman sebagaimana dimaksud di diktum ke-7, ke-9, dan ke-10 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Di surat keterangan bekerja itulah pengalaman Anda dituliskan, dimuat di situ. Apakah Anda berpengalaman pengelolaan surat menyurat? Itulah yang dibuat. Apakah Anda berpengalaman dalam menerima tamu ataupun dinas OPD Anda? Itulah yang dimuat di surat keterangan itu. Ditandatangani oleh pimpinan unit Anda bekerja pada saat ini. Keputusan ke-12, seleksi P3K ada 2, seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Apabila Anda suka menjadi P3K, Anda harus mengikuti 2 seleksi ini. Ketika hanya 1 Anda ikuti, maka Anda tidak bisa menjadi P3K. Contoh, Anda hanya mengikuti seleksi administrasi saja, tidak ikut seleksi kompetensi. Anda dikatakan tidak mengikuti seleksi secara penuh. Jadi harus ikuti ini yang 2-2 ya, tidak boleh hanya 1. Keputusan ke-13 primo mori, tidak begitu urgent. Di keputusan 29 ini dibuat bagaimana cara meluluskan. Saya baca. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Maka tenaga honorer untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ini tidak berdasarkan passing grade, tetapi berdasarkan peringkat terbaik. Peringkat terbaik tentu nanti sesudah diakumulasi nilai-nilainya. Keputusan ke-30, penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud diktum ke-29 diberlakukan secara berurutan. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Untuk menentukan siapa yang lulus, yang bisa mendapatkan formasi itu diatur secara berurutan sebagai berikut. A. Dikhususkan dulu untuk XTHK 2. Masih ada sisa kuota formasi, lanjut ke B. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data, database, tenaga non-ASN, dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Masih ada sisa lagi formasi, dilanjut ke C. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir bekerja secara terus-menerus. Inilah urutan-urutan untuk menentukan pelamar itu lulus atau tidak. Saya akan buat contoh. Contoh, di suatu daerah, instansi daerah Kabupaten A, formasi 100. THK 2 di daerah tersebut adalah 50. Semua THK 2 yang terdata di database BKN di daerah A tersebut adalah 50. Sedangkan tenaga non-ASN yang bukan THK 2 katakanlah 1000. Jumlah honorer daerah A ini adalah 1050. Sedangkan formasi hanya 100.
kita akan aplikasikan keputusan ke-30 ini. Apa yang dimaksud dengan berurutan yang saya jelaskan tadi? Yang lulus diprioritaskan dulu untuk XTHK2. XTHK2 di database tadi dan ikut tes. Maka yang pertama yang lulus adalah XTHK2 sebanyak 50. Semuanya yang ikut tes. Maka sisa formasi yang 100 ini tinggal 50. 50 sisa formasi ini akan didapat oleh tenaga non-ASN yang ada datanya di database PKM dan ikut seleksi dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Berarti sudah habis ya. Untuk THK2 50, untuk tenaga non-ASN yang ada di database PKM dan aktif bekerja 50, inilah nanti yang akan dibuat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan sisanya 950 akan menjadi P3K paruh waktu. Untuk menjadi P3K paruh waktu juga harus diusulkan oleh Kepala Daerah, PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementeri, agar bisa menjadi P3K paruh waktu. Nanti akan kita lihat keputusan di mana itu, keputusan keberapa. Ini, keputusan ke-33. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maksudnya lowongan kebutuhan jumlah kuota formasi, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Perhatikan baik-baik. Bagi pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi, berarti Anda harus ikuti seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Kalau Anda tidak mengikuti seleksi kompetensi, Anda tidak bisa menjadi P3K paruh waktu karena tidak mengikuti seluruh tahapan. Jadi harus mengikuti seluruh tahapan seleksi. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Dengan cara apa? Dengan cara pejabat pembina kepegawaian, bupati, gubernur, wali kota mengusulkan kepada menteri. Menteri dalam hal ini Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.